Baik, saya mulai ya, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amal salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Prof. Amir Mualim yang saya muliakan dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati, pada pagi hari ini insya Allah giliran saya yang akan mempresentasikan makalah yang saya pilih, yaitu pembahasan qaul qadim dan qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Dan pembahasan kita kali ini setidaknya ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama pendahuluan, kemudian pengertian qaul qadim dan qaul jadid itu apa, lalu yang ketiga latar belakang kemunculannya, kemudian yang keempat nanti ada apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya qaul qadim dan qaul jadid, lalu yang terakhir adalah bagaimana beberapa contoh aplikasi atau penerapan dalam fikih mazhab Syafi'i terkait qaul qadim dan qaul jadid. Yang pertama, muqaddimah terlebih dahulu. Ya, salah satu dari ulama yang telah berijtihad untuk menggali hukum dan telah menghasilkan karya-karya dalam fikih adalah Imam Syafi'i. Ya, ini salah satu mujtahid, imam mujtahid yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak, yang bahkan oleh para sejarawan dikatakan sebagai mujaddid abad kedua. Jika mujaddid abad pertama yaitu Umar bin Abdul Aziz, maka Imam Syafi'i disebut sebagai mujaddid abad kedua dan dijuluki sebagai penolong sunnah atau nasirus sunnah. Di mana hasil ijtihad Imam Syafi'i adalah yang tertuang dalam kitab Al-Hujjah. Ya, ini sudah saya bahas bagi teman-teman yang ikut pelajarannya Dr. Tamyiz, ya. Di situ sudah kita sebutkan bahwasannya di antara kitab yang ditulis di Baghdad yang ini periode Qaul Qadim itu kitab Al-Hujjah, dan ada lagi namanya kitab Al-Imla. Berbeda dengan hasil ijtihad yang tertuang dalam kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ini genrenya usul fikih, dan yang tertulis di Mesir. Hal ini kemudian hari dikenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Jadi yang jadid itu yang ada dalam kitab Al-Um. Nah, dari kitab Al-Um inilah nanti mazhab Syafi'i itu dibangun, ya, dimulai nanti diringkas oleh muridnya sendiri yang bernama Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, kemudian disyarah oleh Imam Al-Juwaini, lalu diringkas oleh Imam Ghazali, terus nanti sampai ke Imam Muharrir Madhab, yaitu Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Imam Syafi'i sebagai ulama yang banyak berguru kepada ulama-ulama besar seperti Imam Malik dan murid-murid Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Hasan Asy-Syaibani, tentunya memberikan implikasi terhadap metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i itu sendiri. Dan beliau murid yang paling pandai yang berguru kepada Imam Malik ketika beliau tinggal di Madinah. Lebih kurang beliau di Madinah sekitar belajar sama Imam Malik itu sekitar 15 tahun. Dan juga telah menghafal kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik di usia 10 tahun. Namun ketika beliau di Irak, beliau juga belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, ya tadi, Hasan Asy-Syaibani. Mazhab fikih yang beliau kembangkan di Irak adalah perpaduan antara dua madrasah tadi, dua kekuatan itu, antara madhab Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'i. Semua keistimewaan madhab Malik di Madinah dipadukan dengan keunikan madhab Hanafiyah di Irak, dan hasilnya adalah sebuah madhab yang baru, yang canggih, yang sangat komplit, ya, karena memadukan dua metode, yaitu madhab Imam Syafi'i yang perkembangan selanjutnya dikenal ada istilah qaul qadim dan qaul jadid.
Lalu apa pengertian qaul qadim dan qaul jadid? Ya, qaul qadim itu didefinisikan dari dua kata, ya. Yang pertama qaul dan qadim. Qaul artinya pandangan atau pendapat, sedangkan qadim artinya pandangan lama atau masa lalu. Jadi qaul qadim itu kalau simpelnya ya pandangan atau pendapat Imam Syafi'i versi lama, yaitu ma allafahu ma qala Syafi'i ifta'an wa ta'lifan atau tasnifan. Apa yang menjadi pandangan Imam Syafi'i ifta'an dalam fatwa dan tasnifan dan penulisan. Ya. Maka kalau sebaliknya qaul qadim berarti apa yang menjadi versi baru yang setelah beliau ketika meneliti kembali, mengkoreksi kembali pendapat-pendapat qaul qadim, kemudian beliau revisi ketika beliau di Mesir, ya. Ma qala Syafi'i ifta'an wa tasnifan fi Misr. Qaul qadim pendapat Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad, ya, di Irak, ya, dan kita telah ketahui bersama ketika di Irak beliau mempunyai murid, di antara murid yang paling brilian adalah Imam Ahmad bin Hambal itu sendiri. Setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh para ulama hadis dan oleh gurunya Syekh Muslim bin Khalid di Mekah dan Imam Malik di Madinah. Ya, ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu sudah diberikan hak untuk berfatwa di usia 13 tahun, ya. Setelah belajar bertahun-tahun hingga sampai derajat mutlak, derajat mujtahid mutlak, Imam Syafi'i termotivasi untuk mengeluarkan hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung sesuai dengan ijtihadnya. Hal ini sudah mulai tampak saat beliau masih di Baghdad ketika di tahun 198 Hijriah, yang mana akhirnya beliau menulis kitab usul fikih Ar-Risalah atas permintaan seseorang yang bernama Abdurrahman bin Al-Mahdi. Ya, terkait istilah mujtahid mutlak ini, ya, jadi kalau dalam madhab itu mujtahid itu ada level tertinggi namanya mujtahid mutlak. Kemudian ada yang namanya mujtahid madhab. Dan ada yang namanya mujtahid fatwa. Ada yang namanya mujtahid tarjih. Mujtahid mutlak yaitu para imam madhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Kemudian ada Imam Al-Laits di Mesir. Dan lain-lain. Yang artinya mereka langsung menggali hukum dari Al-Quran dan hadis dengan metode mereka yang telah mereka susun sendiri. Jadi mereka yang mentakhrij hadis sendiri, mereka yang membuat metode bagaimana menggali hukum, kaidah-kaidah menggali hukum dalam nas-nas syar'i sendiri, ya, itu dia mujtahid mutlak. Di bawahnya ada mujtahid madhab. Mujtahid madhab kalau dalam mazhab Syafi'i itu Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti. Ya, mujtahid madhab itu dia mengeluarkan hukum dari Quran tapi dengan metode imam madhab. Jadi dia nggak punya metode sendiri, tapi meminjam metode imam madhab. Jadi metode Imam Syafi'i apa? Kaidah-kaidahnya apa? Dipakai untuk mengeluarkan hukum-hukum dari nas-nas syar'i. Dan yang paling rendah derajatnya yaitu mujtahid tarjih, yang hanya merojihkan, memilih pendapat yang paling kuat sesuai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh imam madhab. Ya, jadi nanti muncullah namanya pendapat resmi. Nah, pendapat mujtahid tarjih ini kalau dalam madhab Syafi'i adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Itu muharir madhab yang pertama, yang pertama. Kemudian nanti ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Jadi kalau kita lihat ya, Imam An-Nawawi saja yang kita kenal sebagai ulama besar dengan kitabnya yang terkenal itu Arba'in An-Nawawi dan kitabnya Al-Adhkar, kemudian kitabnya Minhajut Talibin dan Rodatul Talibin, itu semua levelnya baru mujtahid tarjih. Tidak bisa mengeluarkan hukum sendiri dari Quran dan Sunnah karena hanya memilih mana pendapat yang paling kuat.
maka apalagi kita. Ya, kita masuknya level mana? Ya, level mana? Jadi sangat jauh dibandingkan dengan Imam Nawawi sendiri, apalagi dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian latar belakang lahirnya qaul qadim dan qaul jadid. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah, di mana sistem berpikirnya berpangkal pada Al-Quran dan Hadis. Ya, ini dua sumber utama. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia harus diambil dan digali dari kedua sumber tersebut. Namun demikian, dalam menetapkan hukum-hukumnya terdapat nas-nas yang bersifat mujmal atau global, umum, sehingga diperlukan kontemplasi konstruktif sebagai usaha menangkap makna dan pesan-pesan global yang terkandung dalam nas-nas Al-Quran. Jadi ada ayat itu yang am atau dalil itu yang am, maka perlu ketika ada dalilnya sepertinya bertentangan, maka disitulah fungsi ilmu usul fikih dilihat, oh ternyata dalil yang satu ini am, dalil yang kedua khas, mengkhususkan dalil yang am, sehingga tidak ada terjadi ta'arud atau kontradiksi antar dua dalil. Contoh sederhananya seperti Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitah, Allah mengharamkan bangkai, al-maitah. Al-maitah ini alif lam menunjukkan dalam ilmu usul fikih adalah lil umum. Artinya semua bangkai itu diharamkan. Tapi dalam hadis lain Nabi bersabda, uhillat lana maitatan wadaman, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua darah. Yang halal bangkainya adalah as-samak wal jarad. Ya. Maka di sini ayat tadi itu umum, sedangkan hadis itu khas. Ya. Itu contohnya praktek usul fikihnya. Pembaharuan pemikiran dalam bidang hukum merupakan salah satu mata rantai interpretasi terhadap pesan-pesan global yang tertulis dalam teks Al-Quran maupun hadis. Interpretasi pesan global Al-Quran dan hadis dipandang sebagai upaya konstruktif untuk menemukan makna yang tersirat di dalamnya melalui proses istimbatul ahkam. Pada gilirannya ditemukan formulasi hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai formulasi terapan. Formulasi ini bukan hanya mengacu pada perintah nas, akan tetapi juga mengacu kepada tujuan yang tersembunyi dari nas, yaitu mana yang mantuk, mana yang mafhum. Disinilah peran penemuan hukum para ulama, terutama Imam Syafi'i yang dalam istimbat hukumnya dikenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Lalu kita beranjak ke faktor-faktor munculnya qaul qadim. Setidaknya ada 5 faktor yang menjadi sebab munculnya qaul qadim dan qaul jadid. Pertama, faktor sosial, ya, di mana kehidupan Imam Syafi'i itu kan ketika beliau di masa periode pertama Abbasiyah, ya, lebih tepatnya di masa Harun ar-Rasyid, ya, beliau hidup di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kerajaan Islam berada dalam satu payung besar, yaitu Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk interaksi jasadiyah dan ruhiyah, akliyah, fikriyah, dan di masa itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Jadi kita tahu sama-sama di masa Harun ar-Rasyid sudah ada perpustakaan terbesar di dunia saat itu, namanya Baitul Hikmah, yang di sana Harun ar-Rasyid menggalakkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di Baitul Hikmah tersebut, sehingga Baghdad menjadi primadona para pembelajar untuk belajar. Ya, sebenarnya selain di Baghdad ada lagi, yaitu di Cordoba, karena saat itu umat Islam terpecah menjadi dua daulah, yang satu Abbasiyah berpusat di Baghdad, yang satu Andalusia berpusat di Cordoba. Nah, di Cordoba juga ya hampir sama kayak Baghdad, sehingga orang-orang Eropa belajar dari Cordoba dan juga ada yang belajar dari Baghdad. Kondisi sosial pemerintahan Abbasiyah itulah yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan Imam Syafi'i, yaitu ketika beliau hidup di Baghdad, di mana saat di Baghdad beliau menulis kitabnya Ar-Risalah, ya, sehingga keilmuan Imam Syafi'i tidak lepas dari proses keilmuan yang terjadi di Baghdad.
Nah, kemudian yang kedua, kena ada faktor politik. Politik di sini ada internal dan eksternal. Politik internal pemerintahan Abbasiyah pertama lebih khusus lagi pada masa Imam Syafi'i telah menunjukkan adanya karakter politik yang beda jauh dibandingkan dengan karakter di masa Bani Umayyah. Pemerintahan Abbasiyah lebih banyak berpegang pada unsur-unsur Persia, sedangkan Bani Umayyah lebih banyak berpegang dari unsur Arab. Adapun corak pemerintahan yang dikehendaki pada masa Abbasiyah adalah politik yang tetap memiliki respon tinggi kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Jadi di masa Abbasiyah itu kan nanti di periode kedua itu Bani Abbasiyah itu nanti dikuasai, lingkaran kekuasaannya itu dipegang oleh orang-orang Bani Buwaih, orang-orang Persia. Ya, setelah di masa periode pertama itu Abbasiyah murni dipegang sama kekhalifahan mereka, tapi nanti di masa kedua dikuasai oleh Bani Buwaih, yaitu dari kalangan Persia. Ya. Sedangkan Imam Syafi'i kan orang Quraisy, ya, orang Quraisy yang Arab, ya, dan berbeda dengan di masa Bani Umayyah yang lebih ke Arab-Araban karena lebih mengutamakan orang-orang Arab dibandingkan non-Arab. Kemudian politik eksternal itu kondisi politik pemerintahan Abbasiyah khususnya pada masa Imam Syafi'i tidak mengalami perkembangan dan kemajuan, bahkan kekuasaan pemerintahan Abbasiyah jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan yaitu Baghdad yang telah banyak mengalami penyusutan seperti munculnya pemberontakan di Armenia. Jadi nanti setelah di Baghdad, ibu kota Abbasiyah itu pernah pindah ke kota Samara di masa Al-Mu'tasim Billah, ya. Jaraknya cukup jauh dari Baghdad dan juga kondisi saat itu munculnya fitnah khalqul Quran. Ini yang kita sebut kemarin di masa Abbasiyah itu nanti dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah, kemudian munculnya eh, fitnah khalqul Quran yang membuat Imam Syafi'i harus mengungsi dalam tanda kutip ya, melarikan diri dari ibu kota Baghdad ke Mesir. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Ya, faktor kebudayaan dan adat istiadat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perubahan hukum Islam. Setelah banyaknya negara-negara yang dikuasai oleh Islam, Islam kekuasaannya Bani Abbasiyah itu sekitar 9 juta kilometer persegi. Ya, padahal negara-negara yang dikuasai tersebut telah memiliki kebudayaan dan adat istiadat masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kebudayaan dan adat istiadat mereka telah menyatu. Oleh karena itu terjadi asimilasi percampuran antara kebudayaan adat istiadat setempat dengan kebudayaan Islam sering terjadi. Bahkan tidak hanya budaya ya, bahasa pun begitu. Sebelum Islam berkembang jauh sampai ke negeri-negeri Ajam, itu bahasa Arab masih murni, masih terjaga. Ya, jadi dulu sahabat tidak perlu ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu usul fikih, ilmu balaghah, nggak perlu. Karena mereka memang betul-betul menguasai bahasa Arab yang murni. Setelah Islam berkembang dan cakupannya semakin luas, nah bahasa Arab itu akhirnya bercampur-campur dengan bahasa non-Arab sehingga keluarlah ilmu-ilmu baru seperti ilmu nahu untuk menjaga kemurnian bahasa Arab agar dapat memahami teks-teks Al-Quran maupun hadis. Jadi tidak hanya budaya ya, tapi dari segi bahasa juga begitu. Oleh karena itu tadi terjadi pencampuran atau asimilasi antara kebudayaan setempat dengan kebudayaan Islam sering terjadi sehingga menimbulkan akibat lain dari hukum Islam itu sendiri dan nanti akan muncullah kaidah fikih yang bunyinya al-'adah muhakkamah. Faktor ketiga ya faktor geografis. Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti telah diketahui, iklim di Hijaz dengan iklim di Irak itu berbeda. Ya, berbeda juga dengan iklim yang ada di Mesir, sehingga melahirkan fatwa Imam Syafi'i yang berbeda pula. Adanya qaul qadim dengan qaul jadid membuktikan adanya perbedaan iklim dan geografis. Menurut Prof. Atta Muzar, bahwa ulama ahlul ra'i yaitu di Kufah Irak dan ulama ahlul hadis yang ada di Madinah
berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama Ahlul Ra'yi dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan kota Baghdad yang terkenal metropolitan, kota-kota besar. Sedangkan sehingga harus menghadapi secara kompleksitas kehidupan kota. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidupnya lebih sederhana, ditambah kenyataan banyaknya hadis-hadis yang beredar di kota ini cenderung banyak menggunakan hadis ketimbang rasio atau akal. Ya ini juga ya, karena dulu nggak ada HP, belum ada internet, sehingga hadis Nabi itu sampai ke Kufah sedikit. Dan Imam Abu Hanifah pun tidak langsung menerima, karena jika hadis itu datang dari Madinah misalnya 3 kata, nanti nyampe di Kufah jadi 5 kata atau 10 kata, banyak tambahan-tambahannya. Sehingga padahal saat itu fatwa atau permasalahan umat tidak bisa menunggu, harus segera dijelaskan hukum-hukumnya apa. Jadi karena kondisi itulah ya, karena Madinah dan Kufah itu jauh dan hadis-hadis lebih banyak di Madinah ya, karena Nabi Muhammad dan para sahabat banyak tinggal di Madinah. Sehingga Imam Malik ketika akan berfatwa dia punya referensi hadis yang melimpah. Bahkan membuat kitab Al-Muwatta kan begitu. Yang isi Al-Muwatta itu sampai ada yang mengatakan 10.000 hadis. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah di Kufah ya paling hadis yang nyampe ke beliau nggak seberapa, karena susahnya saat itu hadis sampai ke mana, ke Kufah, sehingga lebih banyak mengutamakan akal ya, lebih mengutamakan akal yang bersumber juga bersumber dari hadis-hadis yang ada meskipun tidak sebanyak Imam Malik di Madinah. Kemudian faktor ilmu pengetahuan ya, semakin lama orang belajar maka semakin tajam pemahamannya, dan bisa saja apa yang disampaikan dulu A sekarang menjadi B ya. Jadi faktor ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid dalam menggali hukum dan menentukan hukum. Imam Syafi'i seorang yang ahlul hadis, beliau juga ahlul hadis karena beliau belajar dari Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i juga jago dalam bidang ahlul ra'yi karena beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah di Irak. Dengan faktor ilmu pengetahuan tersebut, maka hasil ijtihad Imam Syafi'i tidak sama dengan dua gurunya itu, Imam Malik dan Hasan Syaibani. Oleh karena pengetahuan Imam Syafi'i sangat berbeda dengan gurunya yang ada di Madinah sebagai ahli hadis ataupun gurunya yang ada di Irak sebagai ahli ra'yi, tapi Imam Syafi'i menggabungkan, mengcombine ya antara dua madrasah besar tersebut. Sehingga muncullah pandangan-pandangan hukum Islam versi beliau sendiri yang berbeda dari kedua madhab di atas. Setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir, nah pengalaman beliau semakin bertambah dan Imam Syafi'i bertukar pikiran dengan para ulama-ulama Mesir. Sehingga setelah berada di Mesir, Imam Syafi'i menemukan adanya dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih sahih bila dibandingkan dengan hasil ijtihadnya ketika masih di Irak. Sehingga Imam Syafi'i memandang perlu untuk meluruskan atau dalam tanda kutip merevisi kembali fatwa-fatwa beliau ketika di Irak. Ya, karena menganggap fatwa-fatwa beliau tersebut dikeluarkan di Irak dan tidak didukung dengan dalil-dalil yang kuat. Jadi kitab Ar-Risalah itu awalnya di Baghdad, nanti ketika di Mesir direvisi sama Imam Syafi'i. Ya, tidak hanya kitab Al-Um, ya. Jadi Ar-Risalah itu awalnya di Baghdad mazhab qadim, kemudian direvisi ketika di Mesir karena Imam Syafi'i melihat adanya Imam Syafi'i menemukan ternyata ada hadis yang lebih kuat, hadis yang lebih sahih, sedangkan yang kemarin itu hadisnya kurang kuat dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita tahu bahwasannya ketika seorang ulama hari ini berfatwa A, tahu-tahu besok berfatwa B, itu bukan plan-plan, tapi itu namanya konsekuensi dari semakin bertambahnya ilmu seseorang. Semakin bertambah ilmu, semakin dalam ilmu yang dia pahami, bisa saja apa yang dia katakan hari ini, dia akan mengkoreksinya di masa yang akan datang. Dan itu sebuah keniscayaan. Terakhir, poin yang terakhir yaitu beberapa penerapan contoh-contoh yang digunakan dalam qaul qadim dan qaul jadid.
Jadi dalam mazhab Syafi'i disebutkan Imam Syafi'i mengatakan eh, dia tidak menghalalkan ketika sudah ditulis kitab versi terbaru mazhab jadid. Imam Syafi'i itu ngomong tidak menghalalkan siapapun orang yang mengambil fatwa saya versi qaul qadim. Artinya di sini qaul jadid itu nasikh, sedangkan qaul qadim mansuh. Ya, jadi tidak menghalalkan seperti itu. Jadi kalau mau berfatwa dengan perkataan Imam Syafi'i, ya pakailah kitab itu. Jadi kitab di Mesir itu betul-betul murni hasil ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi yang namanya madhab tidak hanya qaul imam. Jadi keliru sebagian orang mengatakan mazhab Syafi'i itu apa kata Imam Syafi'i. Maka dia langsung merujuk kepada kitab Nah, dalam Imam Syafi'i bilang begini. Ya, kita katakan bagi orang yang belajar madhab itu kalau dia langsung ada orang langsung bilang merujuk ke kitab diketawain. Kenapa kok langsung ke Karena itu berat. Ya, sebelum ke itu ada tahapannya terlebih dahulu. Dan sebagai kita katakan tadi barusan, mazhab Syafi'i itu bukan madhab pendapat Imam Syafi'i seorang, tapi mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dibangun oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Makanya nanti meskipun Imam Syafi'i melarang, sudah jelas-jelas beliau melarang orang mengambil fatwa dari qaul qadim, tapi faktanya dalam mazhab Syafi'i, pendapat resmi mazhab Syafi'i itu banyak yang mengambil qaul qadim. Lebih diambil pendapat qadim karena dilihat dalil yang diambil lebih kuat. Ya, dalil yang dipakai lebih kuat. Jadi tidak berlaku ya. Jadi qaul jadid tidak menjadi nasikh karena ada beberapa pendapat qadim yang justru menjadi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Baik. Nah, beberapa contoh hukum air musta'mal ya. Air musta'mal itu kan air yang tohir. Kalau air itu ada 3, ada tohur, suci mensucikan, ada tohir, suci tidak mensucikan, dan ada air najis. Itu terkenal dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab lain cuma 2, air tohur dan air najis tok. Di dalam qaul qadim, Imam Syafi'i berpandangan air bekas wudhu seseorang itu hukumnya masih tohur, suci mensucikan. Kenapa? Karena dia masih disebut air, tidak berubah sifat-sifatnya, sehingga boleh digunakan untuk berwudhu lagi. Ya, namun dalam qaul jadid beliau menemukan dalil-dalil lain, pendapatnya itu kurang kuat, dijadikan landasan. Sementara beliau menemukan dalil yang sangat beliau yakini kuat dari pendapat sebelumnya, sehingga pendapat beliau dalam qaul jadid itu mengatakan air musta'mal itu air yang tohir, suci tapi tidak mensucikan. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Shahih Fikih Sunnah, itu kan kitab yang menjelaskan beberapa qaul ulama. Di situ penulis mengatakan yang lebih kuat adalah pendapat air musta'mal adalah air suci lagi mensucikan. Jadi sesuai dengan pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Bahkan dinukil ijma, ya, ada ijma dinukil oleh Ibnu Munzir bahwasanya air musta'mal adalah suci tidak suci tapi suci dan mensucikan. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Mazhab Syafi'i itu qaul qadimnya qaul jadidnya suci tidak mensucikan. Bahkan ada yang lebih sadis ya dalam tanda kutip, yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan air musta'mal itu najis. Kenapa? Karena air musta'mal, air wudhu ketika kita berwudhu kan menjatuhkan dosa-dosa. Nah, air bekas wudhu tadi itu ada dosa-dosa di situ sehingga najis untuk dipakai. Tapi kemudian menghadirkan saksi saat rujuk. Nah, dalam mazhab Syafi'i disunahkan suami ketika mau merujuk istrinya setelah talak raj'i itu bawa 2 saksi. Sebagaimana dalam surat At-Talaq itu ya, surat At-Talaq yang artinya Allah berfirman, apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Ya, jadi ini kan perintah ya, dalam ayat ini perintah pakai saksi. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ternyata
tidak jadi wajib, hanya disunahkan saja. Kenapa? Ya, di sini disebutkan menurut qaul qadim, kalau suami ingin merujuk istrinya itu harus pakai saksi. Karena perintah ayat tadi surat At-Talaq ayat 2. Sedangkan menurut qaul jadid tidak perlu pakai saksi, hanya disunahkan saja. Karena rujuk adalah hak suami. Qaul qadim beralasan sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Talaq tadi, akan tetapi dalam qaul jadid hal itu tidak perlu tapi hanya disunahkan saja. Kenapa? Karena ada hadis lain. Ya. Hadis lain yang bercerita bahwasannya anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar itu ngasih tahu kalau dia mentalak istrinya saat istrinya hamil. Setelah itu Nabi bilang rujuk lagi, roji'ha, suruh dia rujuk lagi. Nah, di situ Nabi tidak menyebutkan harus menyuruh Ibnu Umar membawa 2 saksi, tapi langsung rujuklah dia. Dari sini maka mazhab jadid menegaskan bahwasannya ayat yang talak tadi itu perintah, kemudian ada hadis lain yang menunjukkan tidak perlu membawa saksi sehingga hukumnya turun menjadi sunnah, tidak lagi menjadi wajib. Ya. Itu dari pendapat qaul jadid. Hanya disunahkan saja tapi tidak wajib untuk mendatangkan 2 saksi. Tapi kalau dalam realitanya ya seperti sekarang, apalagi kalau mau membuktikan si suami itu telah rujuk, ya lebih utama pakai saksi ya, untuk saksi untuk rujuk supaya nanti ketika di pengadilan di hadapan hakim suami bisa berhujah di depan hakim kalau dia sudah merujuk istrinya. Karena khawatir kalau nanti ketika disampaikan sudah merujuk, istri bilang enggak, aku belum dirujuk. Nah, kata hakim, mana buktinya kalau kamu sudah merujuk? Nah, kita nggak punya bukti. Maka lebih afdal, lebih tepat digunakan pendapat qaul qadim di sini ya. Karena demi kemaslahatan suami. Yang ketiga, nah ini batas akhir waktu sholat maghrib. Kalau menurut qaul qadim, itu waktu maghrib lumayan panjang. Dari terbenamnya matahari secara sempurna sampai hilangnya mega merah, syafaqul ahmar. Kira-kira ya 40 menitan, 40 sampai 45 menit. Ya. Tapi kalau dalam mazhab jadid, qaul jadid itu lebih pendek. Kenapa? Karena hanya dihitung dari awal maghrib masuk hingga melakukan perbuatan yang menyibukkan sholat, seperti bertoharah, bersuci, menutup aurat, kemudian berjalan ke masjid, lalu sholat 5 rakaat. 5 rakaat di sini 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat ba'diyah. Jadi kalau kita mengerjakan perbuatan tadi, bersuci, menutup aurat, menuju masjid, dan sholat 5 rakaat, itu kira-kira waktunya habis 20 sampai 20 menit saja. Jadi kata Imam Syafi'i dalam qaul jadid, waktu maghrib itu hanya 25 menit saja. Habis itu habis waktu maghrib. Habis itu habis dan belum masuk waktu isya. Nanti setelah hilang mega merah baru masuk waktu isya. Nah, tapi yang menjadi pendapat resmi dalam mazhab adalah mazhab qaul qadim. Kenapa? Karena dinilai sama Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu lebih kuat, dalilnya lebih kuat. Contoh yang keempat, bolehnya mengqadha puasa orang yang sudah wafat. Nah, ketika seseorang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka dalam mazhab qadim itu boleh kerabatnya, keluarganya itu menggantikan puasanya, membayar puasanya. Bagaimana hadis Nabi, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka yang berpuasa adalah walinya, disunahkan walinya untuk menggantinya. Itu dalam qaul qadim. Tapi dalam qaul jadid, Imam Syafi'i merevisi pendapat itu, mengatakan tidak boleh. Kalau orang meninggal dunia, punya utang puasa, maka solusi cuma satu, yaitu bayar fidyah. Bayar fidyah doang. Nggak bisa diwakilkan dia berpuasa oleh walinya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pendapat ibadah puasa adalah ibadah badaniyah mahdhah. Hanya ibadah badan. Dan ibadah badan itu tidak menerima perwakilan. La yaqbalun niyabah. Sebagaimana sholat, sebagaimana wudhu. Sehingga kalau ada orang wafat, membawa hutang puasa, maka bagi dia, bagi keluarganya hanya membayar fidyah saja. Berapa dia nggak puasa? 3 hari dia punya hutang puasa, maka fidyahnya adalah
3 mud. Ya, karena fidyahnya 1 mud. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i yang dirojihkan, yang dikuatkan qaul qadim justrunya, yaitu boleh diwakilkan puasa karena hadisnya lebih kuat dibandingkan pendapat dalam qaul jadid. Terakhir kesimpulan yang berdasarkan pemaparan di atas, maka kita dapat tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Imam Syafi'i adalah ulama hadis dan ulama fikih yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang fikih. Salah satunya adalah lahirnya fatwa qaul qadim dan qaul jadid. Lahirnya kedua fatwa tersebut disebabkan kemampuan Imam Syafi'i dalam merespon perkembangan zaman di daerah yang berbeda, yaitu antara Mesir dan Baghdad. Kedua, perubahan fatwa Imam Syafi'i dari satu qaul ke qaul lain tidak hanya lahir karena hasil ijtihad semata, tapi karena kaedah-kaedah ijtihad itu sendiri. Ya, dengan kata lain, saling koreksi dalam kajian usul fikih dan kajian fatwa madhab. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk melakukan perubahan hukum yang sesuai dengan kondisi keadaan, situasi, zaman, dan kondisi masyarakat setempat. Dalam menghadapi masalah hukum, maka fatwa-fatwa yang ada perbenaran mazhab Syafi'i layak ditelusuri dan teliti ulang dengan menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang telah dirumuskan dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Perlu diketahui bersama, qaul Imam Syafi'i kan punya dua pendapat, qaul qadim, qaul jadid. Ini tidak hanya dalam mazhab Syafi'i, tapi juga dalam mazhab yang lain juga ada. Imam Ahmad itu ada, nanti kalau kita belajar fikih mazhab Imam Ahmad itu ada riwayat Ahmad. Riwayat Imam Ahmad nanti ada riwayat masyhur. Jadi perubahan fatwa dari A ke B itu tidak hanya terjadi dalam mazhab Syafi'i, tapi juga terjadi dalam mazhab-mazhab yang lain. Cuman yang terkenal kan Imam Syafi'i, qaul qadim dan qaul jadid. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada masukan dan kritikan, maka saya sangat terima sekali untuk makalah ini biar menjadi lebih bagus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan apresiasi pada saudara Muhammad Rizky Pradana Mukhtar yang secara piawi, secara fasih ya, telah menyampaikan tentang profil imam yang sebagian sangat mengikuti pendapat paham dari Imam Syafi'i dan ada sebagian yang mungkin tidak utuh mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Sebelum yang lain, apakah memang istilah qaul qadim dan qaul jadid itu hanya dibedah dalam konteks mazhab Imam Syafi'i? Kenapa tidak Maliki, Hanafi, Hambali? Apakah tidak punya qaul qadim dan qaul jadid? Pertama, yang kedua kalinya itu saya kira perlu dalam silsilah sejarah sosial ini bagaimana konteksnya dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia itu seperti apa? Ya, karena kalau kita kembali kepada sejarah sosial hukum Islam di Indonesia itu memang ya sangat sangat variatif ya, sangat variatif. Artinya begini, jadi banyak sekali qaul qadim yang dulunya sangat gencar dijadikan sebagai pedoman narasi, tetapi tidak ada qaul jadidnya, tapi hilang begitu saja itu ya. Seperti dulu pada saat tentang masalah siasat ya, kepemimpinan itu kan pada saat Megawati akan dimunculkan sebagai sosok presiden itu kan dulu kan gencar tuh itu. Debat itu, mulai dari seminar, diskusi macam-macam itu ya, membolehkan, tidak membolehkan dengan berbagai macam dalil. Tapi dalam perkembangannya itu nggak ada lagi itu. Kalau jadidnya nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi itu. Nah, jadi nggak tahu juga ya itu ranahnya siapa untuk memberikan semacam
Jadi saya kira harus di Indonesia sendiri harus ada imam-imam itu ya, harus ada imam-imam yang dijadikan sebagai apa anutan ya, anutan. Karena kita dalam konteks keindonesiaan itu memang ya, meskipun itu sangat debating ya, seperti pembicaraan Islam Nusantara itu kan sangat banyak yang menentang. Nggak ada Islam Nusantara itu, Islam ya cuma satu gitu kan. Islam cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Nggak ada Islam Nusantara, Islam yang lain-lain itu ya. Ya hanya mungkin ada bagian pemahaman yang hubungannya konteksnya dengan Nusantara, dengan keindonesiaan itu. Ya, mungkin itu yang bisa dijadikan sebagai apa namanya alat untuk kita membolehkan ya adanya istilah itu Islam Nusantara. Seperti kita kan di Indonesia itu kan menerjemahkan tentang ketuhanan yang Maha Esa itu kan juga macam-macam itu, tergantung dari masing-masing agama. Masing agama itu mengklaim tentang istilah ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai wilayahnya. Ya. Dan tadi banyak sekali contoh-contoh yang memang jadi apa namanya yang kadang-kadang begini contoh-contoh tadi memang ya jadi ada semacam apa bukan kontradiksi ya. Jadi pendapat seperti tadi kaitannya dengan mengkodok puasa ya, yang hadisnya sudah jelas seperti itu, tetapi Imam Syafi'i berpendapat lain gitu ya dengan fidyah itu ya. Berarti kan itu kan apa namanya dalam istilah nasi mansuh itu kan ada anunya, apakah boleh pendapat ulama itu memansuh hadis Nabi Muhammad SAW? Ya mungkin kalimatnya boleh ya, boleh. Karena kalau kita kembali kepada kaitannya dengan nasi mansuh gitu ya. Kalau Anda membaca kaitannya dengan wasiat dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Al-Baqarah 180 ya. Itu kan dibolehkan untuk berwasiat kepada lil walidain wal aqrabin ya. Jadi isyarat yang qat'inya dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Baqarah 180 itu dibolehkan kita berwasiat kepada kedua orang tua dan aqrabin. Tetapi di dalam hadis itu dinasi kata hal begitu ya, di mansuh itu la wasiata liwarithin itu ya. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berarti kan itu kalau kita berpahaman seperti itu berarti kan bisa hadis itu menasih tentang Al-Qur'an yang dikatakan sebagai rujukan utama dan tidak ada kalimat la mubaddila li kalimati itu ya, yang tidak pernah ada apa namanya perubahan kalimatnya dan hukumnya, mungkin gitulah istilahnya, kalimatnya dan hukumnya. Tetapi di dalam hadis tertentu itu dikatakan la wasiyata liwarithin ya, bagi mereka yang berpahaman seperti itu berarti kan bisa ya. Bisanya ini apakah bersifat abadi atau bersifat temporal itu kan ya, kalau di situ kan bersifat abadi. Ada yang bisanya bersifat abadi ya, dalam konteks penerapannya itu ada yang bersifat temporal. Contohnya adalah kaitannya dengan fatwa yang diberikan oleh Umar bin Khattab kaitannya dengan tidak memperlakukan hukum potong tangan bagi pencuri. Itu kan sifatnya temporal, tidak abadi ya, karena berlaku dalam konteks kondisi seperti itu yang memang tidak apa namanya tidak sepantasnya ya, tidak sepantasnya tentang melakukan apa namanya, seperti kaitannya dengan Al-Quran juga seperti itu kan. Nabi Muhammad SAW pada saat memperlakukan kaitannya dengan tawanan perang itu kan di situ ada dialog. Nah, itu juga ada qaul qadim, qaul jadid. Kalau qadimnya itu kan apa namanya hadis Nabi yang mengikuti pendapat dari Abu Bakar, tapi
Kalau jadinya dalam konteks Al-Qur'annya itu kan di NASA. Tidak seperti itu. Yang bagus itu ya kalau dalam konteks, apakah itu juga dalam konteks itu temporal atau abadi kan begitu. Itu kan asbabun nuzulnya itu kan tidak pantas dalam kondisi seperti itu. Nabi melakukan kebijakan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kenapa tidak Umar? Pada waktu itu kan begitu. Itu dalam konteks apa? Madlulnya, dalalahnya seperti itu. Artinya kan itu bisa berubah. Dalam konteks-konteks tertentu bisa kita mengambil kebijakan-kebijakan lain dalam melakukan kaitannya dengan tawanan perang. Itu contoh, tapi mungkin bisa juga yang lain-lain, yang lain-lain. Jadi makanya ada istilah kan begini. Jadi biarlah Al-Quran itu bicara apa adanya. Setelah itu terserah Anda, itu kan. Terserah Anda itu ya kaul itu ya qala wakila itu. Qala wakila. Dan kalau sudah qala wakila itu bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa menjadi bahan untuk tuan. Tapi harus diingat ya, harus diingat. Jadi kalau kita sudah sampai kepada tatbiknya, sudah sampai kepada amalnya, itu nggak boleh ada unsur keraguan. Karena itu adalah kalau kita sudah sampai kepada amalan, adalah harus sampai kepada finalisasi. Jadi amal yang tanpa ragu, itu kebenaran itu. Kebenaran itu adalah amal yang tanpa ragu. Itu baru kebenaran. Jadi kalau Anda sholat masih ragu-ragu gitu kan, tidak bisa, harus tidak boleh ragu itu kan. Nah, ragu itu sangat tidak diperbolehkan ya. Tak mayuribuka ila malayuribuka itu ya. Makanya dalam konteks ini kita sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk bisa memastikan mana yang betul itu kan. Kalau yang betul-betul itu ya Al-Qur'annya dan hadis. Tapi dalam kaul ini mana yang kita ikuti? Ya, kita dalam konteks sejarah sosial ini kita harus ada harus ada semacam keterkaitan, tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Jadi kalau ini apakah kalau kita lihat kepada hadis Nabi bagaimana? Kalau kita kembali kepada Qur'annya gimana? Kalau putus ya nggak boleh. Nggak boleh. Apapun pendapat-pendapat itu harus kembalinya ke sana. Arujul ilal Qur'an was sunnah. Ya, meskipun kembalinya itu mungkin tidak secara tekstual pemahamannya harus kembali ke sana. Tidak boleh hanya pendapat pribadi semata-mata dan tidak lepas daripada kalau sudah pendapat pribadi semata-mata dan tidak merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah confine namanya itu. Sudah confine. Jadi makanya Anda ingat itu kan, Anda ingat tentang kaitannya dengan dialog Mu'adz bin Jabal itu ya. Pada waktu akan dikirim menjadi gubernur di Yaman itu kan. Yang pertama kali adalah akti bi kitabillah. Kalau tidak ada, tapi sunnati Rasulillah. Kalau tidak ada, baru ajtahidu birra'yi wala alunya itu yang wala alunya itu tidak gegabah. Jadi pertimbangannya yang matang, yang itu betul-betul tidak menyimpang dari nilai-nilai Qur'ani dan sunninya itu tidak boleh menyimpang. Itu wala alunya. Wala alu. Nah alu ning Jawa ki nggo nutuhe lo alu. Wala ini ya. Saya memberikan apresiasi kepada Mas Rizky yang sudah sangat luas ya membeberkan membedah segala persoalan-persoalan yang menyangkut hubungannya dengan bagaimana kolkotin dan kolkotin saat ini. Tetapi saya kira semuanya harus punya keterkaitan, harus ada benang merahnya di mana cantolannya kepada hatinya gimana, Qur'annya gimana kan begitu supaya kita tidak menghilangkan. Karena tongkat itu yang paling ajaib di situ itu sebagai tongkat utama yang tidak. Dan yang paling penting adalah bagaimana apa yang disampaikan tadi itu adalah dalam konteks keindonesiaan seperti apa. Seperti nanti hari Selasa itu saya akan menguji disertasi yang terkait dengan persoalan kepemimpinan wanita itu zaman dulu ya. Tapi itu diungkap lagi ya. Jadi pendapat hukum ya tuan guru, pendapat hukum tuan guru di mana itu tentang kaitannya dengan kepemimpinan wanita seperti apa itu. Jadi masih dibedah lagi ya. Jadi yang kesimpulannya adalah memang
seolah-olah menafikan kaitannya dengan apa namanya, tidak beruntung, tidak la yuflihal qaumu walau amrohum imro'atan gitu ya. Itu seolah dinafikan itu. Hadisnya itu enggak ada, itu asbabul urutnya begini-begini. Loh, iya, asbabul urut dalam konteks dulu itu memang harus apa namanya? Intinya harus dihadirkan sekarang, jangan dilepas itu. Ya harus kalau dilepas itu berarti Anda tidak mengakui hadis, itu kan begitu kan. Jadi jangan gegabah. Wala alunya itu jangan gegabah loh itu, Gabu. Itu yang penting-penting ya Anda boleh, saya menghargai dan saya apresiasi karena pengetahuan saya sendiri juga masih dangkal ya, masih dangkal. Tetapi ini saya kira karena apapun yang kita lakukan itu adalah menjadi tanggung jawab pribadi kita sendiri, ya, ya. Jadi bukan ulama, bukan yang lain-lain, ya, tapi diri kita sendiri. Itu kan dalam Al-Qur'annya kan nanti Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hisabnya masing-masing, bukan pada yang lain. Karena nanti kalau dihisab, saya mengikuti pendapat Syafi'i, saya mengikuti pendapat Hanafi, enggak. Kamu sendiri sekarang, enggak ada pendapat yang atau dalam yang lain, ya malah yang fangu malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini qalbin salim itu qalbin yang memang tidak ternodai dengan yang lain-lain. Qalbin salim punya kematangan, ya. Ya, itu ya tadi yang kaitannya dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah apa tadi? Eh, apa namanya tadi? Kaitannya dengan perlakuan yang tanpa ragu, tindakan yang tanpa ragu. Itu ulasan saya ya. Ya, tapi bagus sekali ya, mukadimahnya juga ini saya kira bagus sekali. Dan bagaimana kalau ini ya? Ini juga saya punya bukunya ya, punya bukunya kaitannya dengan Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhabihi Al-Qadim wal-Jadid yang dikarang oleh Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Ada nih, ini tebal itu berapa bukunya? Sampai berapa ratus ini? Berapa ratus? Iya, Prof. Ada PDF-nya, Prof, itu, Prof. Ada ya? Ada. Bagus ya. Saya juga belum baca, hanya punya aja, punya, tapi yang nggak saya baca secara, tapi bagus lah ini ya. Ya, tapi ini sebagai pertimbangan. Ini bukan kitab suci ini bukan kitab suci ini kitab biasa, gitu. Ya, kitab suci Al-Quran itulah. Saya kalau yang saya paling banyak membaca itu Al-Quranul Karim. Ini yang paling saya baca ini. Setiap hari, setiap saat, setiap saya di kantor itu, sebelum saya memulai aktivitas, sebelum saya, aduh, aduh. Jadi ini sebagai apa namanya? Sebagai pelajaran lah. Jadi saya di kantor itu duduk sebelum saya memulai aktivitas saya baca Al-Quran dulu. Dan saya baca, saya lihat terjemahannya apa yang dan kandungannya seperti apa ya. Baru saya Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai aktivitas. Dan setelah saya selesai aktivitas, mau pulang dari kantor, saya baca dulu Al-Quran dulu. Ya, baik, lapor dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama saya lapor, kalau sekarang kan kalau dalam pegawai negeri kan laporannya itu pakai fingerprint ya, fingerprint itu ya, pulang pakai fingerprint itu kan gitu. Kalau saya alhamdulillah, saya begitu datang saya lapor kepada Allah baca Quran. Nah, beberapa ayat. Mau pulang baca Quran gitu ya. Ini bukan berarti saya sok sombong, hanya sebagian saja. Supaya Anda bisa niru lah gitu ya. Bisa niru ya. Fingerprint boleh, tapi Anda itu yang Mas Rizky yang di belakangnya kitab-kitab itu Qurannya jangan sampai lepas itu di depannya itu ya. Iya, di depannya itu nanti yang jadi pertanggungjawaban suci itu nanti ya. Kalau yang di belakangnya itu pendukung gitu, pendukung itu, pendukung gitu. Iya iya iya. Saya kadang-kala ya, apa ya orang-orang pinter-pinter itu kok banyak teori-teori. Tapi kalau kadang-kala kalau saya sampaikan ayat-ayat itu kok tidak tertarik mereka itu. Gimana ya itu?
Ini yang kadang-kala termasuk ini saya sering kritik ya orang-orang pinter-pinter itu ya. Berdebat masalah Islam, 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 Islam. Sudah azan masih debat terus itu ya. Debat dan debatnya Islam-Islam semuanya. Tunggu berhenti dulu, kemudian sholat jamaah itu baru Islamnya jos itu kan. Jos itu. Oh dia menghadirkan pendapat ini, pendapat Islam-Islam. Tapi waktu azan nggak berhenti, nggak ada yang mendengarkan. Waduh, saya nangis kadang-kala, nangis untuk diri saya sendiri. Saya gimana itu kan? Itu kan apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Allah akan menghinakan innallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, innallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Apa itu Mas Rizky? Artinya itu. Lupa saya. Sesungguhnya Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama gitu. Mencabut bukan memanfaatkan. Mencabutnya memanfaatkan itu ya. Iya, mencabut ilmu dengan ilmunya ulama juga itu kan. Bukan memanfaatkan, mencabut ilmunya yang dipraktekkan oleh ulama-ulama itu. Itu yang itu. Kalau wafatnya jelas itu ya, ilmunya. Banyak orang yang Allah mencabut ilmunya dengan mencabutnya banyak ulama-ulama yang tidak menghiraukan tentang bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi saya kira bagus sekali apa yang Mas Ki, saya memberikan apresiasi. Semuanya sangat komprehensif ya, kaitannya dengan contoh-contohnya, tetapi jangan lupa itu ya, jangan lupa itu cantolannya itu ya, supaya Anda tidak kehilangan tongkat gitu ya, habl minallah gitu ya. Maksudnya dalil itu Prof ya, dalil dari Quran Sunnahnya Prof ya. Nah, ya itu diperkayalah itu, diperkaya itu supaya supaya kita ya ya kita kita hargai pendapat-pendapat ulama-ulama itu tapi sebagai pertimbangan. Sekali-kali saya katakan pendapat-pendapat selain apa namanya Allah Ta'ala wa qala Nabi itu semuanya sebagai bahan pertimbangan. Tapi yang menjadi rujukan itu adalah qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga menerjemahkan qaul. Qaul itu ya bisa pandangan, bisa pendapat, bisa firman. Ya, qala Allah Ta'ala kan firman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sabda Nabi kan begitu. Jadi kalau itu ya itu lafal apa namanya mutarotib yang banyak padanannya ya. Jadi kaul ini jangan lupa adalah qaul Allah Ta'ala. Dan kalau yang bagus itu adalah apa itu? Qaulun ma'rufun. Nah, itu kan khairun min sadaqati yatma'uha adza itu kan. Qaulun ma'rufun itu sekarang sudah kering itu. Qaulun ma'rufun. Perkataan yang ma'ruf, yang bagus, yang bisa memberikan orang itu menjadi menjadi tertambat ya, memuji itu ya. Ini qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha itu ada kriterianya. Qaul ma'ruf itu qaulun yang sadidan, yang qaul ma'rufan, qaul balighan itu kan. Itu qaul itu ya. Anda harus hadirkan itu dalam khazanah istilah-istilah berkaya kaitannya dengan khazanah Islam. Baik itu sebagai uh, catatan kecil ya, yang itu juga menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan juga. Kata-kata saya menjadi pertimbangan. Tapi yang paling penting adalah Anda harus tetap harus intamasaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Yaitu itu yang dijadikan Allah seperti itu. Ya, ya silakan yang lain yang akan memberikan
syarah, memberikan komentar tambahan gitu ya. Atau sebelumnya lain mungkin dijawab dulu Mas Rizky itu. Kenapa kok Qol Qadid itu hanya Imam Syafi'i? Kenapa imam yang lain tidak? Apa ya? Alasannya apa? Eh, karena Allah alam ya Prof, karena yang terkenal dengan istilah itu cuma mazhab Syafi'i saja. Kalau dalam mazhab Hambali itu biasanya ulama kalau dalam kitab-kitab fikih yang fikih muqaran perbandingan mazhab itu nyebutnya dalam ini pendapat suatu riwayat Imam Ahmad gitu. Nanti ada lagi riwayat masyhur Imam Ahmad. Jadi antara salah satu riwayat Imam Ahmad kemudian riwayat masyhur dalam Imam Ahmad gitu. Jadi sebutannya bukan qaul qadim qaul jadid tapi riwayat. Ada dua riwayat dari Imam Mazhab gitu. Ada riwayat yang masyhur, ada riwayat yang riwayat salah satu riwayat salah satu Imam Ahmad begitu. Jadi gitu saja Prof. Yang kalau biasa disebut ulama Ya, gitu. apakah itu sama dengan istilah Qol Qadid dan Qol Jadid? Sebenarnya sama, Prof. Sebenarnya sama. Karena Sama. setiap mazhab itu juga punya apa pendapat resmi. Jadi dalam mazhab sendiri juga ada namanya perbedaan pendapat. Ada pendapat resmi, ada pendapat yang tidak resmi. Jadi sama aja, cuman istilahnya aja dalam mazhab Syafi'i lebih terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid gitu. Sepertinya yang menyebarkan istilah ini ya para murid-muridnya, Prof. Para murid-murid dari Imam Bukan beliau Syafi'i. sendiri ya. Ya, gitu, Prof. Wallahu a'lam Ya. bishawab. Iya, itu nanti bisa menjadi disertasi ya. Jadi bagaimana Anda mengepas jadi Qol Qadid dan Qol Jadid dalam apa namanya penerapan atau perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, itu bisa menjadi disertasi itu. Bagus tuh, Prof. Menarik Iya, tuh. sementara saya nguji belum ada yang itu. Ya, belum ada yang memaparkan tentang bagaimana apa dalam konteks keindonesiaan seperti apa itu ya. Jadi, nyangkutnya di mana itu? Nyangkutnya di mana dan apa yang dikembangkan di Indonesia seperti apa dan kenapa seperti itu yang saya kira perlu perlu di ya karena kita kan juga punya kalau kodim kalau jadi tapi secara secara ijtimai secara kelompok ya seperti kita dalam Undang-Undang Nomor 174 kan itu kalau kodimnya kaitannya dengan umur ya umurnya eh, kalau nikah kalau laki-laki 19 tahun kalau perempuan 16 tahun tapi kalau jadidnya itu kan semuanya sama itu kan Undang-Undang Nomor 19 tahun 16 tahun 2019 itu kan baik laki-laki dan perempuan itu sama 19 tahun. Mana yang paling afdol? Mana yang paling afsah gitu kan? Ya kalau uh, ya kalau kita kembali ke ya semuanya kembali kepada tadi itu kepada kaitannya dengan kalau Al-Qur'an itu kan hatta idza balagun nikah itu ya. Qur'annya seperti itu tidak ada batasan. Kalau kita kembali kepada hadisnya itu ya Nabi Muhammad SAW itu tidak memberikan batasan umur itu kan. Ya, kenapa Nabi menikahi orang-orang yang seperti Siti Aisyah dinikahi umur berapa? 9 tahun, apa 6 tahun. Ya, jadi tidak ada faktor umur. Dan kalau kita kembali kepada istilah apa namanya kaitannya dengan sunnah Nabi itu kan baik baik kaulan atau fi'lan atau takririan kan begitu. Kalau fi'lan Nabi mengatakan membuat seperti itu apakah apa nggak boleh contoh gitu kan? Nah, ada yang berdalil itu sifat-sifat khususnya bagi Nabi. Ya, tapi dalam Al-Qur'annya hadisnya tidak ada yang memberikan sifat khususnya dalam bidang itu. Yang ada dalam bidang tertentu ya. Ada memang sifat-sifat Nabi yang tidak bisa dicontoh, tidak boleh dicontoh oleh umatnya. Tetapi dalam bidang pernikahan, umur pernikahan tidak ada secara eksplisit. Hanya khusus bagi Nabi, nggak ada toh. Coba saya tunjukkan pada saya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Prof. Mas, nggak ada. Kenapa ada ngotot itu kan? Ulama-ulama ngotot. Ya, ya itu bagian dari Pakainya bagian dari. makosid katanya, Prof. Maslahat Hah? katanya, Prof. Ya, itu kan pendapat itu. Masalah itu kan pendapat. Tapi Nabi tidak memberikan batasan. Al-Qur'annya juga tidak memberikan batasan. Tapi kita, karena kita punya anunya, makanya pertimbangan. Jadi kalau masalah kan pertimbangan. Pertimbangannya masalah, pertimbangannya madorot, macam-macam. Ya, itu komentar kecil saya dan mungkin banyak
yang tidak pas ya, saya minta maaf ya, karena itu bagian dari pendapat yang saya kira apapun yang saya katakan, insya Allah saya terimajinasi dari wahyu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah dari situ saya semata-mata karena itu untuk menegakkan kalimatullah itu di atas kalimat-kalimat. Enggak, saya tanya yang lain itu. Tadi ada wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq gitu. Itu dari mana ya? Emang itu afdolnya gitu ya? Terinspirasi dari Pak Edo, Pak. Oh, dari Pak Edo. Iya. Oh, sejarahnya Pak dari Pak Pak Edo. Edo Ya, kemana nih tiba ngomong-ngomong nih? iya. Ya, beliau kan ketua kelas, jadi kan bisa Iya. kemana-mana itu Beliau ya. sangat beliau sangat inspiratif, Bro. Kata-kata beliau tuh Masya Allah. Inspiratif Iya, sekali. iya. Itu Ustadz Rizky ngeledek saya tuh, Prof. Ya, Saya Muhammadiyah NU, Bro. oh iya, Muhammad Dino ya. Muhammad, Iya. ya, apa-apa lah gitu ya. Ya, baik, silakan dikomentari. Masih ada waktu. Izin, Prof. Ya, moga-moga, Mas. Mas siapa? Denny Setiawan. Ini Denny Setiawan. Mudah-mudahan Iya. Anda menjadi pengikut yang setia, pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia. Amin. Amin. Prof. Semoga. Doanya kan gitu. Ya, moga Mas Benny. Iya, yang kami muliakan Prof. Amir Mualim dan yang kami hormati teman rekan-rekan sekalian. Izin untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih sekali atas banyaknya faedah yang tadi dipresentasikan oleh Mas Ustadz Rizky. Menarik sekali berkaitan dengan Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid ini, melihat mayoritas dari masyarakat kita di Indonesia ini bermadhab Syafi'i, menunjukkan kita sebagai seorang akademisi tentunya harus semangat di dalam mendalami madhab Syafi'i ini. Tadi telah dijelaskan oleh Mas Rizky beberapa faktor-faktor munculnya Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid, yang diantaranya adalah faktor sosial, ada faktor politik baik internal maupun eksternal, faktor budaya, dan juga faktor geografis dan faktor ilmu pengetahuan. Yang ingin saya tanyakan adalah manakah di antara 5 faktor tadi yang paling dominan? Yang paling dominan munculnya Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Manakah yang paling dominan? Mengingat sebagian ulama, sebatas yang saya baca, ada yang menganggap bahwasanya perubahan ijtihad Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid ini adalah jika berdasarkan perbedaan kondisi antara Irak dan Mesir, sebagian ada yang berpendapat faktor ini adalah lemah, gitu. Dalam artian tidak mempengaruhi dengan pengaruh yang besar, gitu, munculnya Qaulul Qadim atau Qaulul Jadid tadi, dengan beberapa alasan. Karena Imam Syafi'i sendiri melarang meriwayatkan pendapat lama beliau ketika di Irak. Ya, sebagaimana yang beliau katakan, laisa fi khillin man rawa anil qadim. Tidak halal bagi orang yang meriwayatkan dariku pendapat al-qadim. Sehingga andai perubahan ijtihad itu karena perbedaan kondisi antara Irak dan Mesir, tentu saja beliau akan tetap memberlakukan fatwa dan ijtihad di Irak sesuai dengan kondisi masyarakat di Irak. Intinya beliau tetap, seandainya berdasarkan perbedaan kondisi Irak dan Mesir, tentunya beliau mengizinkan untuk masyarakat Irak memberlakukan mengambil Qaulul Qadim beliau. Demikian pula, andai perubahan ijtihad tersebut karena perbedaan kondisi antara Irak dan Mesir, tentu para murid Imam Syafi'i di Irak akan memfatwakan sesuai pendapat Al-Qadim, ya, karena melihat
sesuai dengan kondisi murid-murid Imam Syafi'i yang ada di Irak. Karena murid-murid Imam Syafi'i di Irak tidak ikut hijrah, ya, tidak ikut hijrah beliau Imam Syafi'i ke Mesir. Dan juga beberapa alasan diantaranya para ulama Syafi'iyah pada masa silam tidak pernah menyebutkan alasan perubahan ijtihad ini karena perbedaan kondisi antara Irak dan Mesir. Ya. Jadi yang saya tanyakan bagaimana pendapat Mas Ustadz Rizky tentang sanggahan tersebut. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah berkaitan dengan contoh dari aplikasi dari Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid tadi. Saya melihat yang tadi cenderung dirojihkan, dikuatkan adalah Qaulul Qadim. Ya. Dari 4 contoh tadi kan yang cenderung dirojihkan oleh murid-murid Imam Syafi'i atau mungkin oleh jumhur ulama itu adalah Qaulul Qadim. Nah, ini menarik sekali, ya. Apa alasannya, atau mungkin nanti Mas Satrizky bisa menyebutkan contoh yang di situ yang dirojihkan oleh para ulama itu adalah qaul jadidnya. Terus terakhir, qaul qadim dan qaul jadid ini kan berdasarkan letak ketika Imam Syafi'i di Irak dan ketika Imam Syafi'i di Mesir. Nah, ketika Imam Syafi'i ini perjalanan dari Irak ke Mesir, di masa perjalanan ini masuk mana? Apakah masuk qaulul qadim ataukah qaulul jadid? Oke. Ya, mungkin itu aja Ustaz Rizky. Oke. Terima kasih. Baik, Ya, Ustadz Beni. ini Terima kasih pertanyaannya, sangat terima kasih. biasa. Langsung si Saud direspon. Baik, Prof. Pertama, mana yang paling kuat di antara faktor? Saya setuju kalau dikatakan faktor kondisi atau geografis. Jadi ya antara Irak dan Mesir itu faktor yang lemah. Ya, saya setuju. Jadi saya katakan yang paling kuat yang membuat Imam Syafi'i akhirnya merevisi kembali qaul-qaul beliau ketika di Irak, yaitu faktor ilmu pengetahuan. Di makalah saya sebutkan, ketika Imam Syafi'i ketika di Mesir, beliau berdiskusi dengan ulama-ulama di sana. Ya, bertukar pikiran, berdiskusi dan bertanya ya dalil-dalil yang ada. Sehingga Imam Syafi'i menemukan ternyata ada dalilnya begitu. Dan dalil yang ini ternyata lebih kuat. Karena kan Imam Syafi'i mujtahid mutlak, jadi beliau bisa mentakhrij hadis-hadis. Ternyata hadis yang mungkin saja hadis yang dulu beliau kuatkan untuk pendapat qaul qadim, setelah di Mesir beliau teliti ulang hadis tadi, ternyata bisa saja hadisnya menjadi lemah. Ada hadis yang lebih sahih, lebih kuat. Ya, begitu. Jadi faktor yang paling utama dan ini yang paling kuat menurut saya terjadinya perubahan ijtihad adalah ilmu pengetahuan. Ya, jadi dalil yang ditemukan lebih rajih, ya, lebih kuat berdasarkan pertimbangan dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Terkait tadi disebutkan, saya sudah singgung tadi, Imam Syafi'i memang melarang menggunakan qaul qadim, tapi saya sebutkan lagi bahwasannya mazhab Syafi'i itu bukan qaul Syafi'i, tapi qaul madhab, ulama madhab, ashab, sampai seterusnya. Ribuan ulama sudah mengkhidmahkan dirinya untuk memperkuat madhab Syafi'i. Sehingga meskipun faktanya Imam Syafi'i itu melarang menggunakan qaul qadim, tapi ulama-ulama setelah Syafi'i, ulama pengikut mazhab Syafi'i justru tidak meninggalkan qaul qadim. Ya. Jadi kita ingat Imam Syafi'i pernah berkata, qauli shawab yahtamilul khata' wa qauluhu khata' yahtamilus shawab. Jadi memang ini murni ijtihad, ya, murni ijtihad dari Imam Syafi'i, sehingga meskipun Imam Syafi'i melarang penggunaan qaul qadim, tapi faktanya ulama-ulama setelahnya masih menggunakan qaul qadim. Ya, bahkan banyak dari pendapat resmi mazhab Syafi'i itu sumbernya qaul qadim, bukan qaul jadid. Apakah di sini kita katakan murid-murid Imam Syafi'i kurang ajar, nggak taat sama gurunya? Kan enggak. Ya, karena ini namanya ijtihad, ya, ini namanya perkara furu', sehingga
seseorang itu bisa diambil perkataan dan bisa tidak. Sehingga ketika mereka meneliti qaul qadim, ternyata dalilnya lebih kuat. Dalilnya lebih kuat daripada qaul jadid. Imam Syafi'i meyakini qaul jadid yang paling kuat, sudah rojih. Murid-muridnya meneliti ulang, yang qadim yang lebih kuat. Jadi apa namanya? Ini biasa, ya. Jadi sekali lagi keliru saya katakan orang, kalau Imam Syafi'i itu qaul Syafi'i, enggak, ya. Bahkan ada pendapat Imam Syafi'i itu bahkan dianggap lemah oleh ulama ashab, ya, karena tidak, dalilnya kurang kuat dibandingkan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi contoh-contoh ya Ustaz Beni ya, contoh mana yang lebih kuat. Ini pas banget saya bawa kitab judulnya Zubdatul Fiqih Syafi'i, karangan Syekh Majid Al-Hamawi. Beliau di sini disebutkan ada sekitar 15 pendapat yang dalam mazhab Syafi'i itu lebih diutamakan qaul qadim. Lebih diutamakan atau lebih rojihnya qaul qadim. Di antaranya 4 tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang lain contohnya adalah memakan kulit yang sudah disamak. Contoh lain. Dia kita kulit bangkai najis, ya kan? Kemudian biar suci kita samak. Setelah kita samak, boleh nggak kita makan? Misalnya kita jadiin dia kerupuk kulit. Maka dalam mazhab qadim itu haram dimakan. Meskipun sudah disamak. Jadi meskipun sudah suci, bukan berarti boleh dikonsumsi. Itu mazhab qadim. Tapi dalam mazhab jadid, boleh. Ya, boleh. Sedangkan dalam mazhab qadim, dan ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, itu haram untuk dimakan. Tapi dalam mazhab jadid, diperbolehkan. Ya, kalau di Indonesia, kalau dipakai mazhab qadim, repot kan? Ya, karena orang Indonesia suka kerupuk kulit. Jadi pakainya mazhab jadid. Ya. Kemudian contoh lagi, menyentuh mahram. Dalam mazhab qadim, menyentuh mahram tidak membatalkan wudhu. Tapi dalam mazhab jadid, batal wudhunya. Dalam mazhab jadid, batal wudhunya. Nah, ternyata yang lebih kuat pendapat mazhab qadim. Kalau kita belajar fikih Syafi'i, pembatal wudhu ada 4. Yaitu hilangnya akal, kemudian keluarnya sesuatu di 2 jalan, kubul dan dubur. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Yang keempat, menyentuh yang bukan mahram. Menyentuh yang bukan mahram. Ajnabiyah. Al-mar'ah ajnabiyah. Ternyata dalam mazhab jadid, menyentuh mahram tetap batal. Tapi dalam mazhab qadim, la yang kudul wudu tidak batal. Bahkan, meskipun, yang uniknya nih, meskipun sekelas Imam Nawawi menjelaskan, mazhab yang rojih dalam mazhab Syafi'i, atau qaul yang rojih, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah ini, tapi ternyata Imam Nawawi selaku muharrir mazhab punya ikhtiar sendiri, punya pilihan sendiri. Contoh, dalam mazhab Syafi'i yang makruh adalah gosok gigi, bersiwak bagi orang berpuasa setelah zawal, setelah tergelincir matahari, makruh. Dalilnya karena bau mulut orang berpuasa itu disukai Allah, dan bau mulut itu keluar saat biasanya keluar setelah pasca tergelincir matahari waktu zuhur. Tapi Imam Nawawi meskipun mengatakan ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwasannya yang beliau pilih bersiwak itu mutlak dibolehkan kapan saja bagi orang berpuasa, mau pagi kek, mau siang kek, mau habis asar kek, ya. Contoh kedua, air musta'mal. Air musta'mal itu kan dalam mazhab Syafi'i mu'tamadnya resminya tidak suci, tidak mensucikan. Tapi musyammas, air musyammas. Ya, air musyammas. Itu dalam mazhab Syafi'i makruh. Dia airnya suci, mensucikan, tapi makruh dipakai. Imam Nawawi mengatakan enggak makruh secara mutlak. Mau di badan kek, mau di baju kek, enggak makruh. Jadi di sini dalam internal mazhab sendiri, ya, itu ada perbedaan. Jadi kalau ada orang yang mengaku mazhab Syafi'i, katanya ente ikut Syafi'i, tapi kok ente mengamalkan pendapat yang di luar mazhab Syafi'i, itu kita katakan dia belum keluar dari konteks mazhab Syafi'i. Di Indonesia terkenal mazhab Syafi'i, tetapi faktanya di Indonesia perempuannya tidak bercadar, kebanyakan.
Padahal dalam pendapat resmi madhab, mu'tamad madhab, cadar wajib dalam madhab Syafi'i. Tapi apakah kita katakan kalau ada perempuan nggak bercadar, katanya ente Syafi'i kok nggak pakai cadar, kita katakan dia keluar madhab Syafi'i? Enggak. Karena pendapat dalam madhab Syafi'i yang rojih memang bercadar wajib, tapi pendapat lain seperti pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari itu juga dalam lingkup pendapat madhab Syafi'i mengatakan hanya disunahkan sebagaimana jumhur fuqaha. Jadi sekali-kali jangan kita katakan katanya Syafi'i kok malah nggak pakai pendapat mu'tamad. Nggak mesti, ya, nggak mesti kita kalau bermadhab Syafi'i harus pakai mu'tamad terus, enggak. Ya, tidak mesti. Jadi kalaupun kita memakai pendapat tidak mu'tamad, bukan berarti kita tidak konsisten. Ya, yang nggak boleh adalah tatabu rukhas. Jadi di sini disebutkan oleh beliau Syekh Majid Al-Mawi ada 15 ya 15 pendapat yang lebih dikuatkan justru qaul qadim daripada qaul jadid. Kenapa? Dalilnya yaitu karena dalilnya lebih kuat. Sebagaimana tadi puasa boleh diwakilkan oleh orang lain setelah kita wafat, hadisnya sahih Bukhari Muslim, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, lebih kuat dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Dan yang ketiga tadi apa Ustaz Beni? Perjalanan Imam Syafi'i dari Oh iya. Ah itu saya lupa tuh. Jadi kalau qaul qadim maqalahu Syafi'i ifta'an wa tasnifan fi Iraq. Kalau jadid maqala Syafi'i ifta'an wa tasnifan fi Misr. Nah, saya lupanya kalau perjalanan itu. Wallahu alam, kalau perjalanan dari Irak ke Mesir itu masih qadim. Ya, masih qadim. Wallahu alam, saya lupa. Ya, mungkin nanti ada yang ngoreksi. Silahkan. Begitu Ustaz Beni, semoga dapat menjawab. Ya, terima Ya. kasih banyak Ustaz Rizky, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya, minimalnya kita dapat asupan pemahaman dari baik yang menyampaikan Rizky ataupun yang lain. Yang memang kalau kita kembali kepada diri kita sendiri juga, di antara 11 yang gabung dalam kuliah ini juga macam-macam itu ya. Kalau kembali kepada kalau qadim kalau jadid, kamu amalnya kalau qadim kalau jadid nggak tahu lah gitu kan. Kalau yang tahu cuma Mas Riki Paradana yang tahu itu ya, karena dia mempelajari secara mendalam ya. Lainnya ya pokoknya ya mungkin kita sebagai muqallid aja lah. Muqallid boleh manakala kita memang yang penting kita masih ada usaha ya, ada usaha untuk mencari tahu, mencari kebenaran ya, karena apa namanya yang dikatakan kebenaran itu adalah pendapat yang tanpa ragu, yaitu kebenarannya hakiki, pendapat yang tanpa ragu. Jadi kalau Anda masih ragu-ragu berarti pendapatnya apa namanya kebenarannya masih setengah-setengah itu ya. Saya nggak tahu Mas Riki sendiri, memang kalau kita kembali kepada prakteknya ya, takbirnya itu banyak kalau qadim atau jadid gitu ya. Bisa Qaul memaparkan. jadidnya Prof. Hah? Lebih banyak ke Ya. qaul jadid Prof, insya Allah. Kenapa tidak qaul qadim? Karena qaul qadim cuman minoritas Prof dalam praktek fikih, minoritas cuman 15. Gitu ya. Lebih banyak Jadi ke jadid. mengikuti jumhur ya, jumhur muttabi'in itu ya. Ya, saya kira apa namanya saya diri juga banyak belajar ya dari Anda sekalian ya, karena bacaan saya juga masih belum banyak, referensi saya masih belum banyak, jadi saya mendapat berkah ilmunya gitu ya, terutama dari saudara-saudara yang. Tapi begini ya, apapun yang namanya ilmu itu kan apa istilahnya sebagai alat ya untuk meningkatkan kualitasnya supaya kita dinaikkan derajatnya, dan masing-masing punya kelebihan ya yang itu juga didasarkan atas pendapat dan juga keyakinan. Jadi jangan lupa aspek keyakinan itu harus muncul, jangan pendapat tapi keyakinan ada di mana itu kan ya. Jadi istilahnya Anda mau menyampaikan warnanya kuning, hijau, merah ungu, warna kamu sendiri apa itu kan harus punya warna sendiri, tidak boleh warnanya abu-abu ya. Kalau abu-abu ya belum, hal itu dikatakan sebagai apa mutasyabihat gitu ya.
Kita harus bayinun al-halalu bayinun wal haramu bayinun. Bainahuma umur mustabihat. Kita dalam rangka mencari mana yang bayinun yang mana. Tapi kita tidak boleh hanya berhenti dalam dialog, dalam konteks mujadalah, tetapi kita harus sampai kepada keyakinan praktek kita sendiri yang itu didasari atas iman, keyakinan kita itu. Karena kita punya rumpun 3 aspek ya, antara iman, Islam syariah dan ihsannya itu menjadi satu. Ya, karena banyak sekali yang saya amati, saya alami orang-orang yang sudah tingkat tinggi tetapi ihsannya itu masih kering gitu ya. Jadi tingkat muamalah ma'anasnya itu tidak. Kemarin saya menghadiri salah satu acara ya, orangnya dikatakan sebagai ustadz kiai. Tapi begitu saya duduk di sebelahnya itu ya itu ya. Jadi kering sapaan itu ya. Jadi seperti orang asing gitu ya. Saya berkalinya waduh deh. Ini kelihatannya orangnya ustadz syekh tapi kok muamalahnya ihsannya kok masih kering gitu ya. Menurut saya itu kan, menurut saya. Jadi kalau bisa ya tiga serangkai itu harus satu kesatuan gitu ya. Mahuwal iman, mahuwal Islam, mahuwal ihsan itu kan, itu harus satu kesatuan. Supaya kita menjadi mukminuna haqqa itu kan, mukminuna haqqa. Jadi orang yang beriman yang tidak setengah-setengah. Baik, masih ada yang lain? Monggo. Saya kira referensi tadi cukup banyak sekali ya, yang disampaikan Mas Rizky dan juga Mas Fegi juga banyak. Yang lain juga, saya kira yang lain juga masih menyimpan masih punya istilahnya pemahaman atau ilmu-ilmu yang mungkin standarnya lebih tinggi ya, makomnya. Dalam konteks ini ya, saya kembali lagi itu ya. Jadi apapun yang kita telah ini adalah bagian dari sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah. Sama utitu minal ilmi illa qalila itu ya. Kita sedikit ya, tapi sedikit itu yang kita pahami harus dalam surat apa itu? As-Saff ya. As-Saff ayat 3 ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu harus ingat itu. Anda debat ini tapi Anda tidak mengamalkan itu ya. Itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, ini saya kira harus menjadi pedoman ya. Harus yang namanya kita menjadi orang yang mukmin haqqa itu kan harus banyak berinteraksi ya dengan berbagai macam pemahaman sehingga itu menjadi penguat, kan jadi bingung gitu ya. Jadi pemahaman itu menjadi penguat diri kita sendiri supaya kita lebih mantap. Sehingga dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun juga. Baik, yang lain masih ada? Indakum soal al-akhar. Cukup kayaknya Prof. Cukup ya. Jam 9. Oh, jam 9 ya. Terima kasih banyak. Nanti ya saya kira saya berikan apresiasi Mas Rizky ya. Saya banyak ilmu juga dari saudara itu ya. Tentang al-qatib dan al-jadid itu ya. Nanti saya juga akan belajar membaca lagi bagaimana dan apa yang harus saya laksanakan dalam konteks itu supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa mengerti tentang diri kita sendiri. Ya, matur nuwun, dan dipersilakan Mas Rizky untuk mengakhiri ini dengan memimpin baca doa. Biasanya Pak Edo nih. Ya, saya sampean. Baik, Bro. Baik, teman-teman, mari kita akhiri pelajaran kita atau kuliah kita pada pagi hari ini dengan kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أحينا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا عند السؤال ثابتين وثبت أقدامنا على صراط مستقيم ونجنا بحلمك وعفوك من العذاب الأليم وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. dan Terima semua kasih, Bro. ya, terima kasih banyak kembali. Bro. Dan pertemuan kita mendapat hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk yang mendatang nanti siap-siap ya. Nah, kalau bisa anunya di sehari 2 hari sebelumnya supaya di-share itu ya. Saya juga bisa membaca. Terima kasih. Giliran Kalau saya. sudah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semuanya ya kelihatannya. Ya, Masuk saya- semua, Bro. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Nggih, matur nuwun.